warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Tri Astuti, NIM 204190013, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5, UIN STS Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Kiki Fatmawati, MPD. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana pengertian evaluasi belajar peserta didik? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana syarat penyusunan alat evaluasi dan teknik evaluasi? Baiklah, langsung saja. Yang pertama, yaitu mengenai evaluasi. Nah, evaluasi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal telah dimiliki oleh seorang siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh seorang pendidik atau seorang guru. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Jadi, dengan evaluasi, seorang siswa atau seorang guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti suatu proses pembelajaran atau pendidikan. Selanjutnya, nomor 2 yaitu mengenai tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi belajar secara khusus itu ada 2. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan peserta didik setelah ia mengalami pendidikan selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat efisiensi metode-metode pendidikan yang dipergunakan oleh pendidik selama jangka waktu tertentu tadi. Selanjutnya, untuk fungsi evaluasi belajar. Nah, fungsi evaluasi itu ada 3. Yang pertama yaitu fungsi bagi siswa, yang kedua fungsi evaluasi bagi guru, dan yang ketiga adalah fungsi evaluasi bagi sekolah. Untuk fungsi evaluasi bagi seorang siswa itu ada 2. Yang pertama yaitu hasil yang memuaskan, dan yang kedua adalah hasil yang tidak memuaskan. Nah, untuk hasil yang memuaskan tentu akan memotivasi siswa untuk mempertahankan nilainya atau hasil belajarnya secara maksimal. Sedangkan untuk hasil yang tidak memuaskan, maka akan memotivasi siswa untuk terus dan giat belajar demi memperbaiki hasil belajar yang diperolehnya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi bagi guru. Yang pertama adalah untuk mengetahui siswa manakah yang sudah menguasai pelajaran dan siswa mana pula yang belum menguasai pelajaran. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah tujuan dan materi yang disampaikan sudah dikuasai oleh siswa atau belum. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui ketepatan metode yang digunakan dalam menyajikan bahan pelajaran tersebut. Dan yang keempat adalah jika hasil dari evaluasi tersebut tidak berhasil, maka dapat dijadikan bahan remedial. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi bagi sekolah. Yang pertama adalah untuk mengukur ketepatan kurikulum atau silabus. Yang kedua, untuk mengukur tingkat kemajuan sekolah. Yang ketiga, untuk mengukur keberhasilan guru dalam mengajar. Dan yang keempat adalah
untuk meningkatkan prestasi kerja. Evaluasi pembelajaran tentu memiliki beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama adalah kontinuitas atau berkelanjutan. Maksudnya adalah evaluasi pembelajaran tidak hanya dilakukan pada saat ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester saja. Kemudian yang kedua adalah komprehensif. Maksudnya adalah guru tidak hanya dituntut agar siswa paham akan sebuah materi saja, tetapi juga dalam hal sikap dan keterampilan. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang baik dilakukan dari proses pembelajaran atau proses belajar hingga hasil belajar dari siswa tersebut. Prinsip evaluasi pembelajaran yang ketiga adalah kooperatif. Maksudnya adalah proses evaluasi pembelajaran harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa. Selanjutnya adalah objektif. Nah, dalam penilaian, hasil dari evaluasi tersebut haruslah objektif atau bersifat apa adanya. Prinsip evaluasi yang terakhir adalah praktis. Maksudnya adalah kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Selanjutnya adalah nomor 3, yaitu mengenai syarat-syarat penyusunan alat evaluasi dan teknik evaluasi. Nah, syarat-syarat penyusunan alat evaluasi diantaranya yang pertama adalah valid, yang kedua adalah reliable. Reliable ini maksudnya adalah suatu tes atau ukuran yang dilakukan haruslah stabil dan konsisten. Kemudian yang ketiga objektif, keempat praktis, dan kelima norma. Nah, norma ini diartikan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Adapun teknik-teknik evaluasi yaitu ada 2. Yang pertama adalah teknik tes dan yang kedua adalah teknik non-tes. Nah, teknik tes ini terdiri dari tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif. Sedangkan untuk teknik non-tes terdiri dari skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan yang terakhir adalah daftar hidup. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.